Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Meneruskan tema tentang kekerabatan antara Sunda dengan Kutai di Kalimantan Timur. Jadi telah dikatakan bahwa penguasa Kutai setelah Raja Kudungga adalah Maharaja Aswawarman yang mempunyai anak Maharaja Mulawarman yang membuat prasasti di Kutai. Jadi di kerajaan Kutai klasik atau Kutai lama itu kan yang diketahui itu hanya 3 raja. Pertama Kudungga, kedua Aswawarman, ketiga Mulawarman. Hal itu kan berdasar ke prasasti yang ditemukan di Kutai. Dan orang luput ternyata di naskah Wangsakerta salah satunya menceritakan tentang Kutai ini dalam hubungannya dengan kekerabatan dengan kerajaan yang ada di Tatar Sunda, yaitu kerajaan Salakanaga. Jadi Maharaja Aswawarman itu dalam naskah Wangsakerta dikatakan bahwa ia merupakan anak Dewa Warman ke-8, kemudian menjadi mantu raja dari Kutai, yaitu Kudungga, sehingga melahirkan anak yang namanya Maharaja Mulawarman. Dalam naskah itu juga telah diungkapkan pada konten sebelumnya bahwa dalam naskah Wangsakerta tersebut, kerajaan Kutai itu nama sebenarnya adalah Bakulapura yang beribu kota di Kutanagara. Nah, sekarang kita akan menceritakan tentang raja-raja yang beristrikan orang Kutai. Telah diungkapkan bahwa ketika dominasi kekuasaan itu berubah dari Salakanagara ke Tarumanagara, di mana raja pertama dari Tarumanagara itu kan Raja Diraja Guru Jaya Singawarman itu menerima tahta Salakanagara dari mertuanya. Kemudian Raja Diraja Guru ini memindahkan ibu kotanya ke Tarumanagara. Waktu itu adalah ibu kotanya Jaya Singapura. Jadi kerajaannya Tarumanagara, ibu kotanya Jaya Singapura. Diungkapkan juga kan kemarin tuh bahwa Dewi Minati, istri dari Raja Diraja Guru itu adalah kakak dari Aswawarman. Dengan demikian, kerajaan Kutai dengan kerajaan Tarumanagara itu kan berarti kan bersaudara. Jadi istri Raja Diraja Guru adalah kakaknya raja dari Kutai, kakaknya Aswawarman. Nah, dalam naskah Wangsakerta dikatakan bahwa yang mempunyai istri orang Kutai itu adalah Maharaja Purnawarman. Tetapi mengenai namanya tidak disebutkan. Cuma dikatakan bahwa salah satu istri dari Maharaja Purnawarman adalah berasal dari Kutai. Purnawarman itu kan berkuasa dari tahun 395 sampai 434 Masehi. Pada tahun 434 Masehi, Raja Tarumanagara itu diganti oleh Maharaja Wisnuwarman. Istri Maharaja Wisnuwarman itu bernama Sukla Warman Dewi. Nah, ini ada cerita yang sangat menarik tentang Prameswari dari Wisnuwarman itu. Jadi pada zaman Wisnuwarman itu ada perencana kudeta yang dilakukan oleh paman Wisnuwarman yang bernama Cakrawarman. Nah, ketika Purnawarman ini menjadi raja, yang menjadi senopatinya itu adalah adiknya yang bernama Sang Cakrawarman. Jadi ketika Purnawarman meninggal, maka kan yang diangkat menjadi raja itu adalah Maharaja Wisnuwarman. Wisnuwarman itu mempunyai istri dari Kutai yang bernama Sukla Warman Dewi. Karena Sang Cakrawarman ini, sang senopati ini tidak puas terhadap pengangkatan keponakannya, maka dia kemudian melakukan suatu rencana untuk kudeta. Sang Cakrawarman itu merencanakan untuk pembunuhan keponakannya, Sang Wisnuwarman, dengan mengirim pasukan pembunuh Wisnuwarman ketika dia tidur. Ketika si pembunuh itu akan membunuh raja, melihat istri Sang Wisnuwarman itu sangat cantik sekali. Yang membunuhnya itu, membunuh sang raja itu gemetar. Saking cantiknya itu. Dewi Sukla Warman Dewi itu yang berasal dari Kutai itu. Coba baca di naskah Wangsakerta itu ada itu. Akhirnya gemetar. Akhirnya kan dapat ditangkap, diinterogasi, ternyata pamannya yang menyuruh, yang Sang Cakrawarman. Maka terjadilah di sana itu peperangan, terjadilah di sana itu nanti pengejaran terhadap pamannya ini, Sang Cakrawarman.
sedang konflik ini, maka sang Prameswari itu Sukla Warman-Dewi ini meninggal dunia dan tidak mempunyai anak. Jadi belum mempunyai anak karena bantuan ketika menghadapi sang paman. Jadi kemudian ia menikah dengan putri dari kerajaan Indraprastha yang bernama Dewi Sukla Dewi. Nah, yang terkenal lagi bangsawan Tarumanegara yang tercatat menikah dengan orang Kutai itu adalah Senopati dari kerajaan Tarumanegara, cucu dari Prabu Suryawarman, anak dari Resi Guru Manikmaya dari kerajaan Kendan yang bernama Suraliman. Suraliman itu adalah raja kedua Kendan dan menjadi senopati di kerajaan Tarumanegara. Nah, Suraliman itu adalah kakek dari pendiri Galuh, Sang Goreti Kandayun. Itu kakeknya. Sang Suraliman itu mempunyai anak namanya Sang Kandiawan yang menjadi raja Kendan ketiga. Yang mempunyai anak nanti Wereti Kandayun yang pendiri dari kerajaan Galuh. Nah, nenek dari Sang Wereti Kandayun itu adalah orang Kutai atau istri dari Suraliman yang bernama Dewi Mutyasari. Nah, ini sebenarnya menarik ini, berkaitan dengan orang Ngapak dari Purbalingga ke barat. Dulu kan sempat ramai itu tentang orang Ngapak ini, orang Cilacap atau Banyumas itu kan, bahwa mereka itu berasal dari Galuh Purba. Jadi orang Ngapak itu katanya nenek moyangnya itu berasal dari Galuh Purba. Yang berasal nenek moyangnya itu berasal dari Kutai, kan gitu ya dulu. Ini sebenarnya berdasarkan naskah dari naskah Purwaning Jagat, naskah peninggalan dari Prabu Gesan Ulun dari Sumedang. Ini terkenal sekali kalau di Sumedang ini cerita ini. Bapak saya itu sampai hafal ini cerita Purwaning Jagat itu, hafal di luar kepala itu bapak saya. Sering dongeng dengan tentang Raja Galuh dan Nabi Nuh. Ulang-ulang. Nabi Nuh itu kan kena banjir bandang lah. Maka kapal Nabi Nuh itu menurut cerita itu terdampar di Gunung Padang. Enggak tahu Gunung Padang yang mana ini. Nah, maka setelah itu ngadeglah Ratu Galuh. Itu bapak saya itu sampai kekeh itu bahwa Ratu Galuh itu ngadegnya itu setelah zaman Nabi Nuh. Nah, inilah yang dijadikan dalil atau pendapat bahwa orang Ngapak itu nenek moyangnya itu kerajaan Galuh Purba gitu. Orang Ngapak itu bukan orang Jawa. Jadi bahasa Jawa itu terjadi, Jawaisasi itu terjadi zaman era Mataram. Banyumas itu waktu Mataram itu masih disebut Parahyangan. Cilacap itu kan baru-baru ini namanya. Cilacap itu dulu namanya itu Mandala Ayah. Mandala Ayah daerah Cilacap itu. Jadi masih wilayah kekuasaan Sunda. Makanya di Cilacap, Banyumas itu kan masih ada namanya juga banyak kan nama Sunda kan di sana itu. Jadi telah terjadi Jawaisasi sebenarnya. Nah itu. Karena pengungsian dari Majapahit, kemudian pengungsian dari Mataram. Kan Mataram itu kan kalah oleh Trunojoyo pada tahun 1677 Masehi itu. Di ibu kotanya pada mengungsikan ke daerah Ngapak itu. Maka akhirnya kan semakin banyak itu penduduk Jawa di sana akhirnya mendominasi. Aslinya itu emang yang Ngapak emang. Orang Jawa itu aslinya dari Purworejo ke timur. Itu orang Jawa. Ngapak itu dulu ya bagian dari kerajaan Sunda. Bahkan ya kalau sering dikaitkan dengan Galuh Purba itu kan berdasarkan dari naskah itu. Dan Galuh Purba selalu mengaitkan bahwa Galuh Purba itu merupakan turunan dari Kutai. Gitu. Dalam naskah Wangsakerta kan udah dikatakan bahwa nenek moyang orang Galuh itu, kakeknya pendiri Galuh itu, Sang Goreti Kandayun itu kan menjadi Raja Kendan pada tahun 612 Masehi dan menjadi Raja Galuh itu yang merdeka itu pada tahun 670 Masehi. Ya. Dulunya namanya Kendan, tapi tahun 670 Masehi itu menjadi Galuh. Gitu. Jadi kerajaan Galuh yang merdeka. Nenek dari Sang Goreti Kandayun atau istri dari kakeknya namanya kan Suraliman.
Istri Suraliman itu adalah Dewi Mutiasari dari Kutai. Jadi sebenarnya tidak salah juga itu. Jadi orang Ngapak menghubungkan dengan Kutai itu tidak salah. Terutama orang-orang Galuh itu tidak salah sebenarnya. Karena neneknya dari pendiri Galuh itu adalah orang Kutai gitu. Jadi mungkin ini loh, orang Sunda itu kan masih berpencar-pencar dalam kajian sejarah itu. Cobalah agak universal dikit gitu loh, agak mendunia dikit. Jadi Ngapak itu dulu itu bagian dari kerajaan Sunda, bagian dari kerajaan Tarumanegara, bagian dari kerajaan Galuh gitu ya. Dia merasa bahwa dulu dari Galuh Purba ya, sebenarnya kan dari sejarah yang dikatakan oleh naskah Wangsakerta aja sudah mengarah bahwa masih ada daerah Kutai di sana sebenarnya. Orang Ngapak itu kan. Karena nenek dari pendiri Galuh itu, nenek dari Sang Ngureti Kandayan itu adalah Dewi Mutyasari berasal dari Kutai. Gitu. Dengan orang Ngapak dari Purbalingga ke barat. Berarti kan Purbalingga ke barat itu Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Banyumas, Cilacap. Kan kerajaan Tarumanegara itu kekuasaannya itu sampai Purbalingga. Dulu itu sudah itu kekuasaannya sampai Purbalingga. Jadi kayak Kebumen, kayak Banjarnegara itu sebenarnya bukan Jawa. Bahasanya itu ya Ngapak emang. Seperti itu. Jadi bukan Jawa, sebenarnya dulu mungkin dekat ke Sunda. Sekarang itu karena ada sejarahnya lagi, banyak pengungsi-pengungsi dari Jawa itu, dari Majapahit atau dari Mataram itu yang mengungsi ke daerah-daerah Ngapak itu. Akhirnya sekarang terjadi Jawaisasi. Dulunya Sunda itu. Di bawah kekuasaan Sunda itu dulu. Purbalingga ke sini tuh. Yang disebut Jawa itu adalah Purworejo ke timur. Aslinya. Kerajaan Sunda itu dari Purbalingga ke barat. Itu udah disebutkan di era-era Tarumanegara. Kan ada salah satu bagian dari kerajaan Tarumanegara di paling timur itu ada Purbalingga. Kan seluruh kerajaan Tarumanegara itu menjadi kerajaan Sunda. Orang Ngapak itu sebenarnya bukan orang Jawa, bukan. Jawa itu pendatang. Pendatangnya itu ketika kekalahan Majapahit oleh Demak di era bapaknya Prabu Siliwangi yang waktu itu menjadi Raja Galuh, yaitu Prabu Ningrat Kencana atau Prabu Dewa Niskala. Jadi pada akhir abad ke-15 itu kerajaan Majapahit itu mengalami kekalahan yang drastis oleh Demak. Banyak mengungsi ke daerah Ngapak itu di era Prabu Dewa Niskala. Jadi ketika itu kerajaan Sunda dibagi dua lagi. Dari Citarum ke timur itu Galuh, Sunda Pakuan itu dari Sungai Citarum ke barat. Sebenarnya kejadian inilah yang menjadikan terjadinya pertempuran antara kerajaan Galuh dengan kerajaan Sunda itu. Waktu itu kerajaan Sunda rajanya Prabu Susuk Tunggal. Galuh itu adalah Dewa Niskala atau Ningrat Kancana. Kan Dewa Niskala itu dituduh melakukan pelanggaran, mengawini mengungsi bangsawati dari Majapahit. Akhirnya terjadi pertentangan antara Galuh dan Sunda itu. Akhirnya dibuat kesepakatan. Pada tahun 1482 itu Galuh dan Sunda itu dan Sunda Pakuan itu disatukan lagi. Yang menjadi rajanya adalah anak dari Dewa Niskala yang terkenal dengan nama Prabu Siliwangi itu. Yang menikah dengan anak dari Prabu Susuk Tunggal, Nyi Kenring Manik Mayang Sunda. Makanya Sunda dan Galuh itu oleh Prabu Siliwangi itu disatukan kembali gitu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.